persyaratan seorang guru itu harus dilengkapi dengan mempunyai karakteristik secara fisik, yang kedua karakteristik secara intelijensi atau intelektualitasnya, dan berikutnya karakteristik yang bersifat mental, etika. Sekalian, saya melihat keutamaan kitab Ar-Rasulul Mu'allim Sallallahu Alaihi Wasallam wa Asalibuhu fi Ta'lim ini, karya Syekh Dr. Abdul Fattah Habibuddah ini sangat penting sekali untuk seorang guru. Kitab ini mengandung dua isi. Yang pertama tentang profil yang menggambarkan siapakah baginda Rasulullah SAW dengan berbagai macam keistimewaan. Dalam hal ini pendekatannya adalah guru harus mempunyai kepribadian yang pendekatannya adalah meniru apa yang dimiliki oleh baginda Rasul, walaupun tentunya tidak akan mencapai derajat kesempurnaan sebagaimana beliau keberadaannya. Namun demikian dapat kita tekankan dalam profil seorang guru itu harus memiliki paling tidak 3 sifat, yaitu as-sifatul jismiyah, was-sifatul aqliyah, was-sifatul khuluqiyah. Jadi persyaratan seorang guru itu harus dilengkapi dengan mempunyai karakteristik secara fisik, yang kedua karakteristik secara intelijensi atau intelektualitasnya, dan berikutnya karakteristik yang bersifat mental, etika. Di bagian yang kedua, setelah guru memiliki karakteristik yang seperti halnya dicontohkan, ini yang telah ditangkap oleh Syekh Abdul Fattah Al-Muda ada 40 metode. Ada, tapi saya coba kita tajamkan. Asalib ini lebih kepada metode atau apa ya? Karena dalam bahasa Arab itu kalau metode itu manhaj ya. Manhaj itu juga dikatakan metode. Kalau coba bedakan dulu apa itu manhaj, apa itu uslub gitu. Coba cari tahu dulu kita. Apakah itu merujuk pada makna yang sama antara manhaj dan uslub atau mempunyai perbedaan? Coba kita bedah dulu itu. Dari sisi bahasa gimana? Manhaj itu dia sebetulnya lebih luas dari uslub ya. Seperti misalkan ada istilah manhajiyah atau manhaj. Jadi manhaj itu mungkin kalau dikontekskan dengan dunia kita lebih ke kurikulum. Jadi lebih luas. Di mana uslub itu bagian dari
bagian dari manhaj, bagian dari kurikulum. Kalau uslub itu Coba kita bacakan di kamus ma'. Manhaj jamak manahij. Yasiru wafqa minhaj muhaddad. Artinya wafqa khuttah muhaddadah al-ma'alim ay tahkumuhu qawa'idu ilmiyatun madbutatun lil wusul ila izhari haqiqatin au haqa'iqa bil burhani wad dalil alimun lahu minhajun ilmiyun daqiqun. Al manhaj ad-dirasi ay al manhaj at-ta'limi. Apa itu? Kurikulum ya, dekatnya pada kurikulum. Kalau asalib, kalau kami di kampus itu ada metode pembelajaran, metode dan pendekatan dalam penafsiran. Jadi ada kemungkinan ini asalib itu pendekatan, lebih kepada pendekatan kepada apa yang kita akan bahas. Contoh pendekatannya tafsir itu ada yang metode ada pendekatan bersifat tasawuf seperti itu. Kalau di ini saya bacakan lagi ini. Jamak asalib. Makna pertama, yamtazu uslubu hadzal kitab bil wuduh. Ada kata-kata begitu. Yamtazu uslubu hadzal kitab bil wuduh. Maknanya tariqatu kitabatihi au takhtalifu asalibul kuttab. Kedua ada uslubuhu fil amal sharimun ay nahjuhu tariqatuhu. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa ininya? Apa namanya? lebih ke metode, Lebih kepada metode. tariqah. Ya, disebut tadi tariqah ya. Dalam metode. Jadi ada manhaj, ada uslub. Nah, ini berarti kita jelas ya. Uslub asalibuhu ini artinya tariqah ya. Metode baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Nah, Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah ini merangkum metode yang jumlahnya sampai 40 ya. Ya, dimulai dari ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bisiratil hasanati wal khuluqil azim sampai kepada yang terakhir adalah at-ta'limu bidzatiyatihi syarifah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan pengungkapan dari pengarang kitab ini, berbagai macam cara atau metode ini menjadi bekal bagi setiap guru dalam mengampu pelajaran. Ya, kalau kita dapatkan di kitab tarbiyah itu kelas 6 itu contohkan hanya ada 8 metode yang walaupun nanti ada tambahan 5 gitu. Jadi kurang lebih ada 15-an. Ini lebih banyak nih contohnya ya. Ada sampai 40. Yang kita kenal metode pendidikan, ada metode induktif, ada metode deduktif. At-thariqatul qiyasiyah, ada at-thariqatul tatbiqiyah, ada thariqah al-istiqraiyah ya. Kemudian ada thariqah hiwar. Ini juga ada. Kemudian ada at-thariqah al-asilah wal ajwibah, Q&A ya. QA, question and answer. Ada at-tariqah at-tanqibiyah, mengeksplor ya, tanqibiyah. Ada tariqah
namanya diskusi itu apa namanya munaqasyah ya, ada thariqah apalagi apa namanya tamsiliyah ya, dengan metode drama dan seterusnya. Ini lebih komplit sekali. Ini juga Ya. mungkin kalau dikerucutkan apa? Ya, barangkali karena ini kan Masuk ke bentuk kasus. betul 40 ini banyak ini karena merujuk kepada hadis-hadis kan, merujuk kepada hadis-hadis yang beliau temukan. Ya, termasuk ada di sini tadi itu ya, menggunakan wasalul itu ada al-furuqul fardiyah dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut saya ini kitab ini sangat penting untuk menjadi pedoman bagi guru ya, untuk menjadi pegangan dalam mempraktekkan setiap pelajarannya. Jadi ketika menemukan permasalahan kasus, bacalah di sini. Gitu. Rujukannya di sini. Pokoknya kok anak-anak saya kok tidak semangat ya. Bagaimana ini untuk menjadi semangat? Kan ada. Kalau salah apa itu? Rasulullah dengan metode cerita gitu ya. Coba pakai rasanya dengan bercerita, karena cerita itu sangat disukai oleh lintas umur kan gitu. Kemudian ada yang begitu. Jadi ada semua jawabannya gitu ya. Jadi sebetulnya ini kita bisa apa ya, jadikan pedoman bagaimana usul saya BPP ini yakni tadi kegiatan kita untuk review ya, barangkali membuat tulisan ya, membuat tulisan dari kitab ini sebagai solusi gitu ya, jalan keluar bagi guru, atau boleh dikatakan menjadi buku pintar, buku pintar gitu ya, menjadi buku pintar, pintar mengajar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kurang lebih demikian. Dan ini sangat berharga sekali. Saya kira jarang ini yang mendalami kitab ini ya di sebuah lembaga pendidikan, karena kiblatnya itu lebih ke teori-teori dari barat gitu ya. Nah, tidak ada salahnya membaca dua-duanya, tapi ini merupakan pedoman yang luar biasa sesungguhnya bagi kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya apa yang harus kita kaji untuk pertemuan yang akan datang? Silakan diungkapkan dalam majelis ini usulan-usulan. Coba silakan ditanya satu persatu, atau yang di dalam, yang di luar, apa harapannya, atau dari Ustadz atau dari Ustadz dan Ustazah. Ada contoh umpamanya, apakah ada kajian tentang khusus kewanitaan gitu, yang tentang spesial, ya boleh aja kan, namanya juga orang mau. Silakan dipimpin untuk menggali usulan dari bawah gitu, maksudnya dari halayak gitu. Atau satu ekor Vicky rumah tangga. Satu rumah tangga. Ditampung. Ada lagi? Maksud saya ada yang mau tulisnya itu nanti. Mana sekretaris mana? Ada tambahan tadi tafsir Jalalain, Ayyuhal Walad, dan tafsir Tarbawi, konsep perempuan dalam Al-Quran. Ya, hemat saya semua buku yang diusulkan itu baik ya. Jadi intinya kita menyemangati diri sendiri untuk terus belajar. Jadi boleh belajar fikih, belajar
tafsir, apalagi tadi yang disebutkan akhlak ya. Semuanya boleh kita pelajari. Toh nanti pada akhirnya apapun yang kita bahas bisa kita giring pada dunia kita. Artinya ketika kita belajar fikih, insya Allah di situ ada nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil. Ketika kita belajar tafsir juga sama. Kalau tadi terkait dengan tafsir tarbawi khusus wanita, sebetulnya dalam literatur kita kekurangannya sampai sekarang kelihatannya belum ada kitab tafsir yang diarahkan secara langsung ke pendidikan, maksudnya tafsir tarbawi secara lengkap ya, secara lengkap itu kelihatannya belum ada. Kalaupun ada masih terbatas, katakanlah menafsirkan ayat-ayat tertentu ya, tidak maksudnya ditafsirkan dari awal sampai akhir itu genrenya genre pendidikan ya, karena memang Al-Quran itu lebih luas daripada pendidikan, mencakup segala aspek. Oleh karena itu bisa kita baca tafsir tertentu. Boleh juga seperti tadi yang disampaikan Kak Sukirno, tafsir Jalalain ya, atau misalkan yang mudah untuk kita dan lumayan komprehensif, tafsirnya siapa? Ali As-Sabuni, Sofwatut Tafasir ya, karena Sofwatut Tafasir itu ringkasan dari kitab-kitab tafsir yang dianggap muktabar. Jadi poin-poinnya, inti-intinya itu dituangkan dalam tafsir tersebut. Kalau misalkan kita berat memulai dari awal, bisa kita memulai dari juz amma, dari ayat yang paling pendek, maksudnya dari belakang, dari An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya, itu juga tidak masalah, karena dalam ilmu munasabah Al-Quran itu saling terkait, depan, belakang, depan. Mau dikaji dari depan, oke. Dari belakang, oke. Dari tengah juga, oke. Jadi intinya bagi kita semuanya insya Allah baik apapun itu, selagi masih ada keinginan untuk terus belajar. Jadi yang paling penting bagi kita adalah bahwa Jumat pagi ini harus terus dihidupkan, kira-kira seperti itu. Nanti kitab yang akan dibahas itu yang kira-kira mari dijamin untuk audiens. Kira-kira kalau misalnya kita ada laki-laki dan perempuan misal, terus kita dibahas babnya dari wanita aja, ya kita sebagai pengetahuan perlu juga, tapi kan kurang mengakomodir. Kira-kira yang kita itu mengakomodir berbagai macam kalangan dengan berbagai macam latar belakang. Kalau misalnya kita fikih aja kayaknya juga kurang, tidak seperti kalau semua ini kayaknya kan bisa diterima oleh semua background ini. Dan konten-kontennya juga cukup bisa diterima oleh kita semua gitu. Dari juga disiplin. Ya, baik. Terima kasih atas iktirahat atau usulan-usulan yang dikemukakan. Padanya himmah atau keinginan kuat dari peserta muzakarah ini setelah khatam satu kitab ini terus berlanjut gitu ya, terus berlanjut, bahkan menginginkan kajian-kajian yang lebih variatif. Nah, tadi Kak Wahid terakhir menyampaikan ya hendaknya kajian ini yang bisa maksudnya bisa bisa diikuti secara bersama-sama gitu. Karena kalau ada satu kajian yang khusus umpamanya untuk kalangan muslim atau muslimah saja, maka ada keterbatasan. Saya melihat tadi ada usulan fikih keluarga, ada tafsir, ada akhlak gitu ya. Maka barangkali poin besarnya adalah juga tadi ada
boleh menginginkan setiap Jumat itu bervariasi lah, satu, kedua, apa gitu ya, dan seterusnya. Barangkali juga untuk supaya suasananya tidak melulu itu saja, karena satu kajian kitab ini saja, ini taruhlah kitab tentang pendidikan gitu ya, core-nya adalah tentang pendidikan, tapi juga bukan hanya pendidikan ya, akhlak juga kita di sini dapatkan, fikih juga kita dapatkan, semua masuk di sini ya. Nah, barangkali bisa mengakomodir tadi itu, mungkin dikerucutkan dua tema ya. Satu barangkali tentang tadi fikih keluarga tadi itu, fikih keluarga. Karena kalau keluarga tidak hanya perempuan, ada tidak hanya muslimah saja, namanya keluarga itu kan usroh. Tapi pertanyaannya, ada nggak referensinya yang membahas fikih keluarga ini? Ada nggak kitabnya? Dicari ya. Yang kedua barangkali tadi memahami Quran gitu ya. Jadi tafsir begitu ya. Tafsir sehingga keduanya barangkali dapat mengakomodir dah usulan-usulan yang ada ini. Mungkin pokoknya Jumat pertama fikih, Jumat kedua tafsir, ketiga fikih lagi. Apa dibatasi 2 saja atau mau 4? Jumat ini dibagi, umpamanya kita mendapatkan semua. Satu fikih, umpamanya akhlak, yang kedua fikih, ketiga tafsir, keempat hadis, umpamanya khusus atau apa. Ya ini silakan saja. Dengan demikian 1 tahun itu pengetahuannya itu banyak gitu, ya kan? Banyak mendapatkan tersebut. Tapi ini Pak Fidit suaranya belum ada tadi. Apa usulnya Pak Fidit? Masalah hoax sekarang banyak orang tua. Ya. Juga melatih kesabaran belum. Sosial ya. Ya. Ya, Baik, kita berikan tugas ke Kak Saifullah dan tim tentunya untuk mencari referensi tadi dari permintaan peserta muzakarah yang sifatnya tentunya, karena ini kita sudah terbiasa dengan kitab Ar-Rasul Mu'alim ini aplikatif ya, aplikatif kan ini kan. Jadi semua tadi itu yang diminta kita carikan referensi yang mudah bahasanya, susunannya dan seterusnya, dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai guru terutama ya. Demikian ya kesimpulannya ya. Ya, mudah-mudahan Jumat depan sudah terbit kajian dari apakah fikih, tafsir, akhlak ataupun umpamanya hadis dan atau sirah ya kan. Sirah juga penting ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan segera yang paling mudah saja dulu. Yang paling mudah apa? Nanti kita berlanjut ke kajian apa yang sudah ditemukan ya. Demikian ya kakak sekalian ya. Yang ngajinya juga biar banyak. Yang ngajinya, nah ini panggilan hati nurani ini masalahnya. Habis masalahnya. Ya, yang rumah sudah dengan yang sudah apa umroh namanya kita pelan-pelan mengajak mengingatkan lagi ya agar lebih semangat lagi. setiap habis rapat nggak bisa. Ya, karena sebetulnya kalau dibarengkan dengan rapat atau apa tidak fokus. Memang forumnya yang bagus seperti ini gitu ya. Forum khusus untuk muzakarah ini ya. Atau barangkali umpamanya ada yang nggak bisa pagi, maunya kalau malam ibu-ibu yang susah ya, yang ini. Saya kira Pas lah pagi. ya, walhasil semua usulan kita tampung lah, waktunya, kajiannya, tempatnya barangkali ya.
nanti kita semua kita pertimbangkan. Baik, sudah hampir jam 8. Mari kita doakan mereka yang telah berbuat baik pada kita semuanya, mendukung kegiatan muzakarah ini, dan juga tentunya kita doakan bagi kita semuanya apa yang dicita-citakan diharapkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 innallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Taqabbal ya Rabb, ikdi hajatina wa hasil maqasidana wa maqasidahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.